apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tebing kars di Jalan Poros Desa Samangki, Kabupaten Maros runtuh dan menutup badan jalan. Diduga hilang kendali, seorang ibu hamil dan anak balitanya tewas mengenaskan tertabak truk di Kabupaten Goa. Membanggakan, 2 pemain muda PSM Makassar mencetak gol saat menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Informasi pertama, puluhan rumah di Desa Gantarang, Kabupaten Sinjai terancam ambruk akibat tanah longsor. Diduga longsor dipicu intensitas hujan yang tinggi. Usai dilanda bencana longsor pada Sabtu pekan lalu, area yang terdampak longsor di Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Sinjai, langsung dipasang garis polisi. Akibat longsor, puluhan rumah warga terancam ambruk, bahkan sebuah rumah warga rata dengan tanah. Puluhan rumah yang terdampak longsor tersebut berada di bahu jalan yang bawahnya adalah jurang. Lokasi ini merupakan daerah rawan longsor, apalagi jika dilanda hujan terus-menerus, struktur tanah menjadi labil. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian pemilik rumah yang rata dengan tanah telah mengungsi ke tempat anaknya. Kejadiannya itu dari malam, sekitar jam 8 malam. Adapun nama pemilik rumah adalah Nasia. Dia lansia, umur mungkin kurang lebih 70 tahun. Berapa umurnya, Pak? Kurang lebih 70. Pak, waktu kejadian, Pak, Ibu Nasia ini ada di... Alhamdulillah Ibu Nasia ini kebetulan ada di rumah anaknya kejadian. Karena memang siangnya itu sudah ada memang gejala, sudah kelihatan retak, jadi dia mengungsi sementara ke rumah anaknya. Kebetulan ini kiri kanan kan rumahnya anaknya, dia sempat mengungsi ke sana. Jadi ini rumahnya, Pak, hancur? Hancur total. 100%, Pak? 100%. Jadi apa, Pak, apa yang di perabotnya ada di dalam? Termasuk ya ada perabot. Kira-kira kerugiannya berapa, Pak? Ditaksir kurang lebih 60 jutaan. Pak, ini selain ini, Pak, adakah yang terancam juga ini? Kalau di titik lain ada, cuma mungkin kalau untuk bagian rumah cuma ini. Tapi kalau di poros ini ya rata-rata kalau bulan 6, 7, 8 ini pasti rawan. Setiap musim hujan, rumah di Kecamatan Sinjai Tengah selalu terdampak longsor karena lokasinya yang berada di tepi tebing. Pemerintah terus mengimbau agar warga tidak membangun rumah di daerah yang rawan longsor. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Tebing kars di Jalan Poros Desa Samangki, Kabupaten Maros runtuh. Akibatnya terjadi penumpukan kendaraan di jalur yang menghubungkan Kabupaten Maros dan Bone lantaran reruntuhan batu menutup badan jalan. Proses pengikisan tebing untuk pelebaran jalan menyebabkan tebing kars runtuh. Akibatnya material batu setinggi 10 meter dengan lebar 5 meter menutup badan jalan Poros Desa Samangki di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Laju kendaraan yang hendak melewati jalan antar Kabupaten Maros dan Bone terhenti karena tidak dapat melintas. Hal itu mengakibatkan penumpukan kendaraan di jalan. Untuk mengurai kemacetan, polisi setempat mengalihkan arus lalu lintas. Para pengendara diimbau untuk berputar arah. Jam berapa, Mbak? Dari jam setengah 2. Dari setengah 2, Pak. Kejadiannya kapan sih, Mbak? Kurang lebih setengah 1 tadi. Setengah 1 malam ya? Mbak memang dari mana, Mbak? Dari Makassar. Kakak tadi dari Bone. Oh. Pas lewat jam 12 masih belum jatuh. Oh, itu yang jatuh apa, Mbak? Batu. Oh, memang batunya Memang besar ya ukuran batunya, Mbak. Lumayan besar. Itu Sampai menutup jalan. Sampai menutup jalan dan kendaraan. akses terputus ya dari Maros ke Bone. Jangan dulu. Berapa jam, Mbak, menunggunya? Udah hampir mau 4 jam. 4 jam lebih ya. Mbak, ke Bone rencana sama siapa, Mbak? Sama kakak sama orang tua. Oh, ada memang acara di sana ya, Mbak? Enggak mau pulang. Mau pulang. Oh, tapi kalau kondisi seperti ini gimana, Mbak? Mengganggu ya kondisi jalan atau gimana? Lumayan, sangat mengganggu. Sangat mengganggu ya. Semua terhambat ya. Kejadiannya jam 00.30. Jadi jam 12.30. Oh, itu yang jatuh apa ini? Apa ini yang jatuh, Pak? Ya, potongan batu. Potongan batu yang
yang dikikis ya, menutupi jalan. Itu ukurannya sendiri Kalau diperkirakan sekitar berapa ukurannya? Kira-kira Cukup besar ya? cukup besar. Dan itu menutup seluruh jalan ya? Dan Iya, langsung menutup akses jalan dari Maros ke Bone dan dari Bone ke Maros. itu berapa jam tadi prosesnya, Dan? Jadi prosesnya mulai start jam evakuasinya jam 6.30. Oh, berarti jam 6 pagi tadi ya? Jam Dan? 6, ya, setengah 7. Oh, itu tadi evakuasinya gunakan apa sih, Dan? Jadi alat yang digunakan itu berupa eskavator dan breaker. Breaker dan Breaker digunakan beserta mobil-mobil truk. Pak, akses jalan Poros Maros Bone sempat tertutup ya akibat batu ini Pak, Iya. Luar biasa. Kejadian ini, Pak. Petugas menggunakan 3 alat berat untuk memecahkan dan memindahkan reruntuhan batu. Proses evakuasi berlangsung selama 9 jam hingga jalan bisa kembali dilalui kendaraan. Meski demikian, tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Seorang pengemudi ojek daring di Kabupaten Goa menganiaya seorang mahasiswi. Diduga penganiayaan itu disebabkan karena pesanan ojek daring dibatalkan. menangis-nangis trauma ini dipukul sama driver. Kita petunjuk. Seorang mahasiswi dianiaya seorang pengemudi ojek daring di Jalan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Korban dipukul hingga korban menangis dan trauma. Penganiayaan ini ternyata dipicu hal sepele. Pelaku bernama Kusnadin diduga tidak terima karena korban membatalkan pesanannya. Aksi penganiayaan ini sempat viral di media sosial. Berbekal video tersebut, polisi telah menangkap pelaku. Pukul 16.30 telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap diri korban RA, sedangkan yang diduga pelaku atas nama Kus. Jadi di mana di sini pelaku adalah seorang ojol untuk mendatangi korban karena korban memesan ojol. Namun setelah pelaku ini merasa dibatalkan pesanannya, sehingga secara tidak langsung korban ini tidak mengetahui permasalahan. Tiba-tiba pelaku marah dan menganiaya korban dengan cara memukul dia menggunakan tangan kiri. Jadi pukul itu kalau korban hanya 1 kali. Korban ini mahasiswa atau mahasiswa? Mahasiswa. Pelaku sudah diamankan, Pak? Jadi pelaku pada saat kejadian jam 2:30 sore, sekitar jam 19 malam pelaku menyerahkan diri ke Polres. Hingga kini pelaku masih diperiksa tim penyidik Polres Goa untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya penganiayaan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Informasi lainnya, antisipasi El Nino, Menteri Pertanian kini menggalakkan gerakan tanam padi lebih cepat kepada sejumlah kelompok petani di Kabupaten Goa. Menurut Mentan, tanam padi harus secepatnya dilakukan sebelum masuk musim kemarau panjang. Gerakan tanam padi bersama sejumlah kelompok tani dilakukan langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Mentan meminta aksi tanam padi dilakukan lebih cepat untuk mengantisipasi dampak El Nino atau kemarau panjang. Menteri Pertanian juga mengajak petani untuk segera memanfaatkan kondisi air dengan menanam lebih cepat sebelum sawahnya kering. Mentan juga memberikan bantuan modal KUR senilai ratusan juta rupiah untuk sejumlah petani. Sementara gerakan tanam padi ini dilakukan untuk menjaga stabilitas di lapangan terlebih saat memasuki El Nino. Pasti ada kekurangan karena luas lahan yang ada di Bajeng Barat ini ditunjang dengan, karena kita di Bajeng dan Bajeng Barat ini 3 kali panen per tahun, pastilah dalam pengolahannya, pemanenannya dan yang lainnya itu pasti kita kekurangan, tapi untuk sementara masih bisa tertutupi. Ke depan mungkin kita masih butuh banyak alsintan untuk
untuk melaksanakan ini semua. Ini rangkaian dari kegiatan kita untuk mempersiapkan berbagai hal yang berkait dengan ketahanan pangan nasional, menghadapi kontraksi cuaca yang ekstrim, khususnya menghadapi El Nino. Bapak Presiden memerintahkan pada seluruh kita, termasuk para gubernur, para bupati, untuk betul-betul jangan lalai menghadapi cuaca buruk yang ada atau El Nino ini. El Nino itu adalah kekeringan dan kemarau yang sangat ekstrim. Tentu langkah yang harus dilakukan adalah percepatan tanam, mumpung masih ada air, dan kita berharap setiap kabupaten di seluruh Indonesia mempersiapkan hamparan kurang lebih 1.000 hektar untuk melakukan cadangan pangan yang kuat menghadapi musim kering yang